Oke, dari penjelasan ini tadi ada komponen-komponen sistem pakar. Yang pertama adalah komponen menambahkan pengetahuan atau kemampuan untuk menambahkan atau memperbaiki pengetahuan, di mana bagian ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan, mengkonstruksi dan memperluas pengetahuan dalam basis pengetahuan atau knowledge base. Kemudian yang terpenting juga adalah harus ada basis pengetahuan, ya, berisi dari pengetahuan-pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang tadi saya katakan harus ada motor inferensi atau inferensi sistem, ya. Jadi di sini adalah berupa program yang berisi metodologi untuk melakukan proses penalaran dari informasi-informasi yang diperoleh dalam sistem basis pengetahuan, kemudian digunakan untuk menghasilkan konklusi. Jadi dia mengolah informasi-informasi dalam basis pengetahuan, lalu digunakan untuk memformulasikan konklusi. Ada 3 elemen utama dalam motor inferensia atau mesin inferensi, kita sebut juga dengan mesin inferensi. Yang pertama adalah interpreter. Jadi di mana interpreter ini adalah mengeksekusi item-item dalam aturan dalam basis pengetahuan yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah scheduler. Ini tugasnya mengontrol agenda dari item-item yang diinputkan. Kemudian yang ketiga itu ada konsistensi enforcer. Itu adalah tugasnya memelihara kekonsistenan dalam mempresentasikan solusi. Yang berikutnya ada komponen yang disebut dengan blackboard. Nah, komponen yang disebut dengan blackboard ini sebenarnya adalah komponen yang merupakan bagian yang disebut dengan memori dari sistem. Memori dari sistem itu artinya dia mencatat. Tugasnya adalah seperti blackboard, seperti papan tulis gitu ya. Dia mencatat input, kemudian mencatat kalau ada proses inferensi awal, dicatat hasilnya, sehingga nanti menghasilkan keputusan. Ya, dikatakan di sini digunakan untuk merekam kejadian. Ya, mencatat lah, mencatat. Menuliskan, mencatat. Ya, ada 3 tipe dari blackboard atau ada 3 tipe yang harus dicatat. Yang pertama adalah planning, perencanaan. Kemudian agenda. Agenda itu tadi yang mungkin di sini muncul juga agenda. Agenda itu maksudnya aksi, ya. Jadi langkah-langkah lah, langkah-langkah yang akan dieksekusi. Kemudian yang berikutnya adalah solusi. Solusi. Kemudian komponen yang berikutnya adalah antarmuka. Antarmuka ini digunakan untuk media komunikasi antara user dengan program. Nah, yang tadi harus ada juga adalah subsistem penjelasan. Digunakan untuk melacak respon. Jadi kalau jawabannya ini apa? Sebenarnya apa maksudnya? Mengapa pernyataannya seperti ini? Bagaimana konklusi itu bisa tercapai? Kemudian kalau misalkan digunakan untuk ada alternatif lain tidak? Ada solusi lain tidak? Misalkan. Kemudian ada juga yang disebut dengan filtering system atau sistem penyaring. Sistem penyaring ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari sistem pakar itu sendiri. Jadi apakah ini sudah sesuai? Jadi kalau diberikan informasi ini apakah outputnya sudah sesuai dan seterusnya. Ini tujuannya adalah digunakan untuk
memperbaiki pengetahuan di masa-masa yang akan datang. Jadi misalkan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu bisa dicatat dan dirubah. Itu yang namanya sistem penyaringan atau filtering system. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan di sini adalah berisi pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan. Bentuk utamanya ada dua. Ya, yang pertama adalah bentuk rule-based system, penalaran berbasis aturan. Ya, jadi bentuknya adalah berupa rule. Dan yang kedua adalah penalaran berbasis kasus atau case-based reasoning. Tapi yang paling sering digunakan itu sebenarnya bentuknya adalah yang rule-based. Kita lihat yang rule-based reasoning itu penalaran yang berbentuk rule, itu bentuknya adalah berupa if-then, berupa implikasi. Berupa implikasi. Jika ini maka ini, jika ini maka ini. Ya. Kemudian kalau case-based itu pada penalaran berbasis kasus ini berisi pengetahuan yang solusinya telah dicapai sebelumnya. Kemudian diturunkan menjadi solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang. Jadi kita membutuhkan fakta-fakta terlebih dahulu dari yang kasus-kasus sebelumnya. Jadi kita harus punya kasus ya, kasus tertentu yang memang mirip dengan sistem yang kita akan buat, di mana kasus itu kita turunkan solusi-solusi dari fakta-fakta dalam kasus tersebut. Nah, ini bentuk seperti ini biasanya digunakan apabila user ingin tahu lebih banyak pada kasus-kasus yang hampir sama. Jadi misalkan ada kasus khusus COVID misalkan, nah itu juga bisa direpresentasikan dengan case base. Jadi kita harus mengumpulkan banyak sekali fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut. Lalu motor inferensi, nah bentuknya motor inferensi itu yang tadi sudah saya jelaskan, motor inferensi itu gunanya apa. Ini ada dua model yang disebut dengan forward chaining dan backward chaining. Forward chaining itu penelusuran yang mulai dari fakta terlebih dahulu, atau di bagian kiri if, dimulai dari fakta, kemudian diuji hipotesanya, lalu dilakukan konklusi. Konklusi kita peroleh di bagian kanan. If. Tapi kalau backward chaining itu kebalikannya. Ya, kita mulai pencocokannya adalah menggunakan pernyataan di sebelah kanan then. Jadi kalau kita mempunyai A, maka B. Ya, jadi kalau forward chaining itu mulai dari ini dulu. Ini diuji dulu, dilihat memenuhi enggak. Kalau memenuhi, dapatkan konklusi B. Itu kalau forward. Tapi kalau backward, di sini dulu dicek. Jadi ada konklusi dulu. Nah, konklusi itu diketahui, ini membutuhkan fakta apa. Nah, faktanya ada tidak. Jadi kembali. Ini dua model motor inferensi yang dua-duanya harus ada di dalam sebuah sistem pakar. Kenapa harus ada? Untuk yang forward itu digunakan untuk menghasilkan konklusi, sedangkan yang backward itu digunakan untuk menguji konklusi atau untuk memberikan ini tadi subsistem penjelasan. Nah, sebuah sistem pakar itu harus memiliki fasilitas informasi yang handal, mudah dimodifikasi, dapat dipergunakan dalam berbagai jenis komputer, ya. Kemudian yang terpenting adalah dia bisa beradaptasi, artinya bisa menambah
rule baru, aturan baru, pengetahuan baru. Ya, kalau ada pengetahuan yang harus ditambahkan. Nah, ini beberapa contoh permasalahan yang bisa diselesaikan dengan sistem pakar. Misalkan berkaitan dengan interpretasi, ya, pengambilan keputusan dari hasil observasi, kemudian prediksi, ya, prediksi, peramalan, kemudian diagnosa. Ya, diagnosa itu bisa medis, elektronis, mekanis, ya, diagnosa perangkat lunak. Lalu juga bisa digunakan untuk tujuan perancangan, termasuk layout sirkuit, perancangan pembangunan, dan sebagainya. Selain perancangan ada perencanaan, ya, perencanaan keuangan, komunikasi, militer. Ya. Kemudian juga bisa diimplementasikan untuk monitoring. Lalu ada juga debugging. Debugging ini bukan debugging program ya, tapi misalkan ada apa ya, diagnosa sistem pakar untuk memberikan resep misalkan. Nah, ternyata resep itu tidak sesuai hasilnya, ternyata ada dampaknya gitu misalkan, ya, ada implikasi ikutannya, ya. Maka itu harus bisa apa istilahnya, ditelusuri kenapa kok gagal, kenapa kok memberikan resep ini. Itu contoh penggunaan debugging. Lalu juga bisa dipakai untuk perbaikan instruksi maupun kontrol. Tapi memang yang paling banyak dipakai itu adalah di dua hal ini, itu prediksi, diagnosis. Ini yang memang paling sering digunakan untuk permasalahan yang diterapkan dalam sebuah sistem. Oke.